Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik, sekarang pembacaannya Mari ini tuh bersifat general reading ya. Kita akan melihat bagaimana situasi dan keadaan hubungan kamu dengan dia, seseorang yang kamu pikirkan saat ini ya. Oke baik, namun sebelum Mari memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaanmu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke baik, langsung aja mari mulai situasi antara kamu dengan dia, seseorang yang kamu pikirkan untuk saat ini. Oke baik, jadi kalau Mari tangkap ya, nampaknya relationshipnya kamu dengan pasanganmu untuk saat ini sedang diuji, sedang dicobai, seperti itu. Tetapi walaupun ini sedang diuji, sedang dicobai, kalau Mari lihat kok kayaknya satu sama lain ya punya mental, punya keinginan, ayo yuk ujian ini tuh kita lewati bersama yuk. Semoga kamu mampu melewati dan aku pun semoga kuat untuk melampaui. Nah, seperti itu ya. Mungkin di sini tuh cobaannya bukan datang cobaan dari luar gitu. Tetapi cobaan ini tuh datang dari diri pribadi masing-masing satu sama lain gitu. Jadi misalnya begini, misalnya egonya kamu sebagai seorang pasangan ini tuh kok kayaknya bisa menindas egonya pasanganmu, atau sebaliknya egonya pasanganmu bisa aja mencederai egonya kamu gitu. Jadi kalian berdua ini tuh terutama belakangan hari ini tuh kayak banyak ketemu sama konflik kepentingan pribadi masing-masing gitu ya. Ya, banyak ketemu konflik kepentingan diri sendiri. Tetapi kalau Mari tangkap di sini, ini tuh kayak yang masih belum mau menyerah gitu loh. Masih belum mau menyerah terhadap satu sama lain. Iya, aku kadang-kadang gampang banget nih kepancing emosi gara-gara sikap dan tindakanmu. Atau misalnya begini, aku tuh memang masih narsistik orangnya. Aku tuh memang masih lebih mengutamakan kebutuhannya aku sendiri dan mengabaikan kepentinganmu. Tapi kemudian di situ tuh bisa bilang, aduh aku ini salah ya, minta maaf ya, izinkan berikan aku kesempatan kali sekiannya. Nah yang kayak gitu, ada ujaran-ujaran, ya aku salah, aku minta maaf, maafin aku ya. Jadi seperti ada keinginan ya untuk diberikan kesempatan kali berikutnya ya, agar merapikan diri dari ego-ego kepentingan ini tadi. Nah di situ ya. Dan setiap ada konflik kalian berdua, mari rasa ini ya, minimal si pasangannya kamu ini tuh dia makin sadar ini bahwa dia ini tuh ternyata sebandel-bandelnya dia, tapi di situ tuh dia takut kehilangannya kamu. Nah di situ ya, dia takut kehilanganmu. Sesering apapun dia melakukan kesalahan, kekeliruan, menunjukkan sisi lemahnya gitu ya ke kamu. Tetapi di sini tuh pasangannya kamu akhirnya tuh kayak yang sadar gitu ya, bahwa betapa banyak kekonyolan yang dia lakukan dalam relationship bersama dengan kamu ini. Dan biar kamu mengerti ya, di sini tuh ada kayak jeritan memohon, maafin aku ya, ampunin aku ya, kasih aku kesempatannya, bantu aku dong keluar dari tabiat buruknya aku ini. Nah ada kayak gitu kalau Mari tangkap ya, energi dari pasangannya kamu ya, kasih aku kesempatan lagi ya, tapi kamu bantu aku loh gitu ya, kamu juga bantu aku ini tuh
ada sikap-sikapnya aku ini tuh yang pasti tuh kayak nyakitin kamu, yang pasti kayak bikin hubungan kita berdua ini tuh jadi nggak enak. Maafin aku ya, gitu ya. Bantu aku ya jadi pribadi yang lebih baik lagi untuk kamu. Nah itu ya energi dari pasangannya kamu. Iya nih, aku nih yang banyak bikin keteledoran. Aku nih yang banyak bikin kesalahan, gitu ya. Berapa kali nih akunya kayak ngecewain kamu, gitu loh. Ya. Kadang-kadang memang ini loh, bodoh banget akunya, konyol banget diriku ini, gitu. Masa iya sih akunya nggak bisa bersabar ngadepin kamu? Masa iya sih akunya nuntut-nuntut ini dan itu dari kamu? Masa iya akunya narsis, akunya narsis banget ke kamu? Gitu. Masa iya sih aku ini tuh lemah banget mempertahankan keharmonisan dengan kamu? Gitu. Ajarin aku ya. Kasih aku kesempatan, maafin aku telah nyakitin kamu. Kasih aku kesempatan dan ajarin aku ya. Biar jadi pasanganmu yang lebih baik lagi. Nah, begitu energi dari pasanganmu. Gitu ya. Bisa memang ternyata kalau kalian berdua ini tuh usianya sama banyak gitu. Ya, usianya sama banyak, tetapi walaupun usianya sama banyak, di sini mari lihat ya, energimu itu tuh jauh lebih dewasa daripada energi pasanganmu ya, gitu. Atau misalnya pasanganmu ini tuh kayaknya lebih muda dari kamu ya, kedewasaannya ya. Ini kadar kedewasaan bukan kadar umur ya. Kadar kedewasaan pasanganmu ini tuh kayaknya lebih rendah daripada kamu, dan di sini tuh pasanganmu itu tuh kayak tahu diri dianya, ngerti dia, iya ya kamu tuh kok orangnya dewasa banget ya dari aku. Atau ini bisa maklumi ya, namanya aja kedewasaannya masih kedewasaan bocah gitu, tapi aku mau kok nge-upgrade dirinya aku gitu loh ya. Walaupun aku nggak tahu caranya mengupgrade diriku, tapi tolong ya kamu bantuin aku gitu ya di sana. Jadi seperti ada keinginan untuk didampingi terus ini energi dari pasanganmu, gitu ya. Walaupun mungkin dianya agak menyulitkan kamu dalam relationship ini, tapi percayalah bahwa sikap dia yang menyulitkan kamu ini tuh sudah dia sadari saat ini. Dan mari rasa itu juga kayak sepanjang berhubungan dengan kamu ya, gitu. Dia sebenarnya tuh mengerti. Dia ini sebenarnya itu tuh tahu, walaupun terlambat datang mengerti dan taunya dia ya, bahwa sikap lakunya dia ada dalam beberapa hal ini tuh kok kayaknya keliru gitu, nggak benar untuk dia lakuin, nggak benar untuk dia praktekkan di hadapanmu gitu ya. Dan setiap dia menyadari bahwa dia tahu dianya melakukan kebodohan ya, nah di situ tuh dia selalu kayak berharap banget kalau dia diberikan kesempatan kali sekian oleh kamu. Nah di situ ya, kayak sebenarnya juga ada keinginannya dia untuk menantang diri dia sendiri di sana gitu, untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi ke kamunya. Nah di situ ya, karena ternyata kalau mari tangkep, apabila dia mencoba untuk meninggalkan dirimu, di situ tuh hanya 1-2 hari, seminggu 2 minggu, hanya beberapa waktu yang terbatas sekali, waktu yang singkat sekali dia mampu tanpa kamu. Tapi setelahnya ya,
kerinduannya kepada kehadiranmu ini tuh akhirnya mengalahkan kemampuannya dia membiasakan diri tanpa dirimu. Kayak gitu. Rasa-rasanya Mari udah pernah ya dia uji cobakan. Kayak gimana sih rasanya kalau akunya itu tuh tanpa dirimu gitu ya. Nah ternyata di situ dia, wih, akunya yang sakit sendiri jatuhnya gitu ya. Bandelnya aku mau coba-coba, mau menguji coba diriku tanpa kamu gitu ya. Di sana akhirnya dia ini tuh kayaknya lemah nih. Lemah dia apabila dia jauh dari kamu gitu. Nggak bisa dia ternyata. Nah di situ. Jadi belakangan hari mungkin udah sempet nih dia pancing-pancing gitu ya dirinya untuk tanpa kamu. Tapi pada kenyataannya nggak bisa dianya, nggak bisa. Gitu ya. Ternyata dia di sini tuh sadar bahwa jiwanya itu tuh membutuhkan jiwamu gitu. Kebahagiaannya dia itu tuh kok rasa-rasanya tidak terisi, tidak hadir kalau kamunya nggak ada gitu loh. Kayak ada yang kurang gitu ya, kayak ada yang kurang gitu. Walaupun mungkin dia mendapatkan kebebasan menurut dia tanpa kamu, tapi ternyata saat ini dia menganggap kebebasannya itu tuh tanpa dirimu ini kayak nggak datangin kebahagiaan yang seperti dia harapkan kok gitu. Lebih bahagia lagi ternyata gitu ya kalau nggak usah bebas lah gitu. Kalau terikat keberadaan dirimu lah lebih enak kayak gitu kata si pasanganmu gitu ya. Lebih jelas hidup gitu loh, lebih stabil hidup gitu ya. Di sana lebih stabil hidupnya dia tanpa kamu. Dengan dirimu lebih stabil ternyata hidupnya dia ketika ada kamu gitu loh ya. Lebih jelas, lebih tertib gitu ya. Lebih kayak ada ininya ya. Lebih ada maknanya ya. Nah, begitu. Ya. Menurut si pasanganmu ini. Dan saya lihat kamunya mungkin mengerti sudah ya tentang gimana sih ini orang gitu. Kamu kayaknya sudah bisa membaca nih karakter-karakter dari pasanganmu gitu ya. Kerasnya dia di mana, sembrononya dia di mana, egoisnya dia di mana gitu ya. Kayaknya kamu udah paham di situ. Dan Mari rasa ya memang agaknya kamu bisa jadi kayak orang yang repot gitu ya. Kamu bisa jadi orang yang repot untuk ngerapiin apa yang udah dibikin pasanganmu kondisinya yang berantakan gitu. Mungkin kamu tuh kebagian untuk bebenah, kamu kebagian untuk ngerapiin kembali gitu ya. Kalau Mari tangkap, tapi di sini tuh kamu mau kok, kamu bisa ikhlas kok gitu. Itu ya. Soalnya kamu tuh udah bisa membaca jiwanya seseorang ini tuh seperti apa. Jiwa pasangannya kamu ini tuh berantakannya kayak gimana. Nggak jelasnya kayak gimana gitu. Ya. Sisi gelap-gelapnya dia itu tuh, lemah-lemahnya dia itu tuh udah kamu pahami. Gitu. Dan kayaknya ada keikhlasan dari kamu nih kalau Mari lihat. Ada ikhlasmu gitu ya untuk bersama dengan dia. Nah di situ makanya tantangan belakangan hari ini tuh ya yang diberikan oleh pasanganmu. Kalau Mari lihat ini tuh kayaknya yang diberikan oleh pasanganmu ini. Gitu ya, tantangan dalam hubungan kalian ternyata diberikan oleh pasanganmu belakangan hari ini. Dan kamu tahu kalau kamu lagi dicalan sama pasanganmu gitu di sana. Dan challenge-nya ini kalau Mari lihat ini tuh kayak kamu terima gitu. Oke, aku hadapi lagi. Gimana egonya kamu kali ini gitu.
Oh, pengulangan ternyata. Oh, yang begitu, egomu yang begitu ternyata yang tampil kali ini. Oke, siap gitu. Tak jabani egonya kamu. Tak jabani tantanganmu. Gitu. Karena di sini pun kelihatan kalau kamu pun ini kayak yang masih memang ingin bersama dengan pasanganmu ya. Kamu di sini ya ketemu sama rasa bosan. Mungkin bisa aja kamu ketemu sama rasa bosan, diuji coba terus gitu loh ya. Tetapi rasa cintanya kamu kepada dirinya ini tuh bisa ngalahin rasa bosannya kamu akan tantangan dari pasanganmu. Nah di situ, karena dalam pikiranmu kamu sudah mengambil keputusan untuk memang menjadi pasangannya dia, gitu, ya kan? Kamu sadari keputusanmu kalau kamu memang mengambil langkah untuk jadi pasangannya, maka dari itu sikap lakunya kamu ya sikap laku sebagai seorang pasangan yang baik. Nah seperti itu ya. Dan kayaknya saat ini kamu tuh nggak bisa hidup ya tanpa pasanganmu ya. Nah, beberapa ini ya, maaf banget ini bahasanya Mari kok kayak gimana gitu, tapi nampaknya Mari seperti kamu tuh kayak ngerasa tidak bisa hidup tanpa si dia ini gitu ya. Masih ada kepuasan dari dalam dirinya kamu gitu ya, masih ada kayaknya iya masih ada nampaknya rasa kepuasan dari dalam dirinya kamu ini tuh untuk menjalani relationship dengan si dia ini gitu. Apalagi kalau ternyata di sini tuh kamu bilang kamu gak bisa hidup tanpa dia gitu, maka dari itu kamu siap dengan konsekuensi apapun yang hadir di dalam relationshipnya kalian ini itu ya. Dan mari lihat kamu kuat orangnya ya, kamu kuat orangnya. Mungkin ketika kamu bersama dengan si seseorang ini, kamu juga kayak tidak putus-putus ya mencari hal-hal positif tentang dirinya, tentang relationshipnya kalian ini gitu. Dan kamu lebih kayak cenderung memegang hal positifnya itu daripada sibuk nyari-nyari hal yang negatif yang kemudian membuat kamu akhirnya pisah dari dia gitu ya. Harus ada ini pengaruh yang kuat dari luar dirimu yang membuat kamu akhirnya memilih untuk berpisah dari pasanganmu ini. Tapi kebetulan sampai sejauh ini Mari rasa kamunya belum ketemu ya sama seseorang atau sama kondisi dan keadaan yang kemudian membuat kamu itu tuh memilih untuk menyerah dari status sebagai pasangannya dia. Belum ketemu gitu lah. Sampai saat ini masih kamunya ketemu sama semangatmu untuk tetap bersama dengan pasanganmu ya. Kamu masih ketemu sama banyak alasan-alasannya kamu untuk tetap mempertahankan relationship ini dengan pasanganmu. Nah di situ ya. Dan kayaknya juga ada rasa bangga ya dari dalam dirimu apabila kamu berhasil melewati challenge di hubungan kalian ini. Ada rasa senang, ada rasa puas, ada rasa bangga bahkan di situ. Itu ya kalau Mari lihat. Karena di sini tuh kalau Mari tangkap memang pun cintanya kamu kepada pasanganmu ini tuh jauh lebih stabil. Selalu ada. Mungkin kalau pasangannya kamu ini bisa fluktuatif ya perasaannya dia ke kamu gitu. Tetapi kalau perasaanmu kepada pasanganmu ini tuh konstan gitu ya. Tidak pun dia ceritanya menaik, oke? Tetapi dia ada terus gitu ya. Stabil grafiknya, tapi stabil grafiknya ini tuh bukan di kadar cinta yang hanya sekedar, tapi di kadar cinta yang banyak, di kadar cinta yang utuh gitu loh ya. Stabil di sana, di kadar cinta yang utuh itu. Makanya kalaupun hubungan kalian sudah panjang bertahun-tahun lamanya, Mari lihat ya, ini tidak ada penurunan besaran cintanya kamu ke pasanganmu gitu. Flat aja dia, flat atau ya naik dikit terus flat lagi, naik dikit flat lagi gitu ya. Paling-paling di situ modelnya kamu, tapi selalu terisi
relung jiwanya kamu, relung hatinya kamu akan cintamu kepada si pasanganmu ini. Nah, begitu ya, sehingga ya makanya sampai saat sekarang hubungan kalian itu tuh ada kebutuhan kehadiran satu sama lain, itu yang membuat relationship masih bertahan hingga saat ini gitu ya. Walaupun mungkin ya tadi belakangan hari ada tantangan dari pasanganmu, tapi ternyata kebutuhan pasanganmu akan hadirmu ini tuh menyadarkan dia pada kebodohannya dia menghadirkan isu persoalan dalam hubungan kalian belakangan hari ini. Nah begitu, dan kamu masih menyatakan bahwa kamu hidupnya itu tuh butuh diisi oleh pasanganmu gitu. Jadi kalau mari lihat segera relationshipnya kalian akan membaik ini, atau mungkin saat sekarang ini tuh udah mulai membaik ya, udah mulai nih energinya membaik kembali relationship ini gitu ya. Oke, sekarang mari akan tarik koin-koinnya untuk kita cari tahu apakah pembacaan ini energinya kamu dengan pasanganmu atau bukan. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Ini bisa nunjukin inisialnya kamu atau inisial pasanganmu. Ini bisa nunjukin zodiaknya kamu ataupun zodiak dari pasanganmu ya. Oke, baik. Oke ya. Baik, mari awali dari inisial I. Ada istimewa, ada intan, ada indah, kemudian ada inisial T, ada tahu, ada tali, ada tambang, kemudian ada inisial Y, ada yoyo, ada yayasan, inisial C, ada cinta, ada capung, kemudian ada inisial F, ada Fanta di situ, ada faktor, kemudian ada inisial J, ada jujur, ada jalan, kemudian ada inisial D, dunia, dalam, kemudian di situ tuh ada inisial E, ada 6, 4, elang ya. Itu aja untuk inisial. Masuk kita ke zodiak. Hadir Sagittarius di sini, Pisces hadir, Leo hadir, dan ditutup oleh energi dari Cancer. Oke, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.